Pada abad keempat sebelum Masehi, putra seorang bankir membuat skandal pemalsuan mata uang di kota Sinop. Ia adalah Diogenes. Akibat dari perbuatannya tersebut, kewarganegaraan Diogenes dicabut. Tak hanya itu, harta serta kepemilikannya juga disita. Kemudian ia mengikuti Antisthenes, salah seorang murid Sokrates yang pertama kali menguraikan tema-tema tentang sinisme. Sinisme adalah aliran pemikiran filsafat Yunani kuno, seperti yang dilakukan oleh kaum sinis. Bagi kaum sinis, tujuan hidup adalah hidup dalam kebajikan sesuai dengan alam. Namun, sebagai makhluk yang berakal, orang dapat memperoleh kebahagiaan dengan pelatihan yang keras dan hidup dengan cara yang wajar bagi diri mereka sendiri untuk mendapatkan kekayaan, kekuasaan, dan ketenaran. Tapi sebaliknya, kaum sinis lebih memilih menjalani hidup sederhana yang bebas dari segala kepemilikan. Diogenes kemudian membawa sinisme ke pemahaman yang ekstrim, sampai pemikirannya dilihat sebagai filosof sinis pola dasar. Beberapa tahun kemudian ia diikuti oleh Krates dari Thebes, yang merupakan tokoh tersohor karena kekayaannya. Namun ia lebih memilih hidup dalam kemiskinan sebagai seorang sinis di Athena. Sinisme pada praktiknya terjadi ketika Diogenes diasingkan atas reputasi buruknya. Dalam pengasingannya, Diogenes memutuskan untuk menolak saran orang lain ataupun parameter sukses di masyarakat. Ia lebih memilih untuk hidup bebas, hidup mandiri dekat dengan alam tanpa materialistik, kemewahan, atau bahkan tidak mengikuti norma pada umumnya. Hal tersebut dilakukan oleh Diogenes selama bertahun-tahun dan hanya menghabiskan waktunya untuk berkelana di seluruh Yunani tanpa apapun, kecuali hanya memakai jubah tua dan membawa tongkat. Alasannya hal itu karena jubah tua maupun tongkat merupakan bentuk simbolis. Jubah datang sebagai kiasan untuk Sokrates dan cara berpakaiannya, sementara tongkat mengacu pada klub Herakles. Lalu dikisahkan pula bahwa Diogenes melakukan hal tersebut di tempat terbuka, tanpa teknologi, tanpa mandi dan memasak makanan. Namun ia tidak menjalani kehidupannya dengan diam-diam, melainkan ia sering mengusik para pejalan kaki hingga mengolok-olok para penguasa. Tak hanya itu, ia juga memakan apapun yang bisa dimakan, buang air kecil di tempat umum, dan bahkan ia tak segan melakukan masturbasi di tempat umum. Hal itu membuat penduduk geram dengan kelakuannya, hingga ia dipanggil dengan sebutan Kion, atau seekor anjing penggonggong. Sebutan tersebut dimaksudkan penduduk sebagai ejekan, tapi rupanya bagi Diogenes, anjing adalah simbol yang tepat untuk filosofinya. Menurutnya, anjing adalah makhluk yang bahagia, terbebas dari konsep kekayaan ataupun reputasi. Beberapa tahun kemudian, pengikut Diogenes mulai terus bertambah, dan mereka kemudian dikenal sebagai filsuf anjing atau kinikoi, yakni sebuah istilah yang akhirnya menjadi kata sinis. Sinis pada awalnya adalah sekelompok sukacita yang tertarik pada kebebasan gaya hidup mengembara. Berjalannya waktu, reputasi Diogenes mulai berkembang di masyarakat. Sebagai orang yang berpengaruh, karena hal tersebut ada seseorang yang berniat untuk mencoba menantangnya. Ia adalah Alexander Agung. Kemudian dikisahkan di sebuah taman, ketika Diogenes sedang bersantai menikmati paparan sinar matahari dengan para pengikutnya, tiba-tiba Alexander muncul di depan Diogenes. Di sana Alexander menawarkan apapun yang diinginkan oleh Diogenes.
Akan tetapi, alih-alih meminta materi, Diogenes hanya meminta Alexander untuk menyingkir dari paparan sinar matahari yang menghalanginya. Hingga suatu ketika Diogenes wafat. Namun kematian Diogenes tak menjadi matinya filosofi yang dibawa olehnya. Para penganut filosofinya kemudian menyebut diri mereka sebagai kaum sinis. Hal ini terjadi selama sekitar 900 tahun sampai 500 tahun Masehi. Kemudian beberapa filsuf Yunani yang mengikuti aliran Stoik berpikir semua orang harus mengikuti cara hidup Diogenes. Bahkan para filsuf Stoik juga mencoba untuk menyederhanakan filosofi sinis Diogenes. Penyederhanaan itu semisal tidak kencing sembarangan, memperolok-olok, dan lain sebagainya. Hal tersebut bertujuan supaya lebih bisa diterima masyarakat umum. Namun tentunya penyederhanaan itu menyelisihi pandangan asli Diogenes. Sementara itu kaum lain selain Stoik tak sebegitu antusias mengenai sinis. Pada abad kedua Masehi di Romawi ada seseorang yang mengkritik mengenai sinisme, yakni Lucian sang satire. Ia mendeskripsikan sinis pada masanya sebagai tidak berprinsip, materialistis, seorang hipokrit yang mempromosikan diri sendiri, dan para pengikutnya hanya mengajarkan sekali saja tentang apa yang Diogenes lakukan. Berabad kemudian penulis Renaissance dan Reformasi membaca karya Lucian yang menyebut bahwa sinis adalah rival, dan hal itu dianggap sebagai hinaan. Alasannya karena kaum sinis mengkritisi orang lain tanpa sesuatu yang bermakna untuk disampaikan. Hingga pada akhirnya perilaku ini menjadi dasar untuk abad modern dan menjadi kata sinis. Di abad modern, sinis diartikan sebagai seseorang yang berpikir bahwa semua orang berlagak didasari motif pribadi belaka, meski mereka mengaku memiliki tujuan yang lebih dari hal tersebut. Namun tetap saja, walaupun sinisme dipandang buruk di masyarakat, akan tetapi filosofi sinisme masih memiliki banyak penggemar, terutama bagi mereka yang masih mempertanyakan tentang apa yang terjadi di masyarakat atau mengenai sistem di masyarakat. Misalkan, seorang filsuf asal Perancis abad ke-18, Jean-Jacques Rousseau. Dia disebut sebagai Diogenes baru, tatkala ia meyakini bahwa seni, pengetahuan, dan teknologi merusak moral manusia. Sementara di sisi lain pada tahun 1882 Nietzsche mengulas sebuah kisah. Ia menceritakan ketika Diogenes pergi ke pasar di Athena dengan sebuah lentera untuk mencari kejujuran yang ada di dalam diri manusia. Namun Diogenes tak menemukan hasil. Kisah tersebut kemudian dimodifikasi oleh Nietzsche dalam versinya. Dikisahkan ada orang gila yang terburu-buru menuju ke alun-alun kota, hanya untuk mengatakan bahwa Tuhan telah mati. Tampaknya modifikasi kisah tersebut dimaksudkan oleh Nietzsche sebagai pembaharuan nilai dan menolak ide-ide Kristen dan Platonik yang mendominasi semesta, mengenai wawasan spiritual yang melampaui dunia fisik. Di tahap ini ia mengagumi Diogenes yang bersikeras untuk hidup di sini dan di saat ini. Maksudnya tentang praktik serta pemikirannya yang masih ada dan terus hidup sebagai seorang sinis. Baru-baru ini di tahun 1960-an ada kaum hippie yang telah dibandingkan dengan Diogenes sebagai pemberontak kebudayaan. Di sisi lain, ide-ide Diogenes telah diadopsi dan dikembangkan berulang kali. Hal itu ada kemungkinan jika para sinis yang asli tidak menyetujui pendekatan baru tersebut, karena mereka hanya percaya terhadap penolakan norma yang ada dan hidup berdampingan dengan alam yang menjadi nilai sinis sejati. Entah kalian setuju atau tidak dengan hal tersebut ataupun dengan pembaharuannya,
Tapi intinya kaum sinis memiliki persamaan, yakni mereka mempertanyakan mengenai keadaan yang ada atau bisa disebut dengan status quo. Dalam hal ini, nampaknya pemikiran tersebut merupakan pandangan yang bisa menjadi teladan yang dapat kita ikuti, yakni dari segi tidak mengikuti pandangan mayoritas secara taklid buta atau menerima begitu saja secara mentah-mentah, namun lebih berpikir tentang apa yang sebenarnya bernilai dalam hidup kita. Terima kasih.